Yang saya hormati Sekretariat DPRD bersama para abang dan kasubat. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pada hari ini kita masih mumpung ada teman kita, mumpung ada sahabat kita, sama-sama sebagai sosial kontrol, mumpung ada ketua dewannya, bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai daya nalar kritis, apa yang ingin disampaikan disinilah tempatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu mulianya di teman-teman, sehingga teman-teman berani berjuang melawan segala hal rintangan yang akan terjadi ke depan. Baik, saya silahkan kepada teman-teman para pimpinan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ketua DPR yang terhormat, untuk para aparat kepolisian yang saya banggakan, dan juga para pemimpin-pemimpin yang memiliki kewajiban serta mahasiswa yang pastinya memiliki pemikiran yang cerdas. Hidup mahasiswa. Terkait adanya kebijakan BBM yang sudah disebarluaskan ataupun sudah ditetapkan bahwasanya BBM kita memang sudah naik. Pertamina per tahun minyak naik. Dan juga tentunya yang saya ingin bicarakan juga kepada pimpinan negara bicara seperti ini, karena mengeluh adanya BBM. Kalaupun BLT sudah turun yang sebesar 500.000, benar kata kawan saya, apakah sudah tepat sasaran? Persyaratannya memang mudah, akan tetapi jikalau tidak tetap tepat sasaran, mohon maaf, tentunya akan merugikan masyarakat yang kurang mampu. Terus tahap selanjutnya seperti apa? Kalaupun memang sudah ada persetujuan bantuan BLT 300.000 itu untuk BBM 2 kali 150.000 dan 200.000 itu untuk sembako. Kalau sembako itu yang saya dengar hanya untuk bulan September. Kalau mahasiswa yang berintelektual tidak mengedepankan emosi, tapi mengedepankan substansi. Bismillahirrahmanirrahim. Rilis kajian atas kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Beberapa waktu lalu dampak invasi Rusia Ukraina membuat tren harga minyak dunia terus meningkat. Mencermati perkembangan terkini, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) masih akan terus naik hingga mencapai 105 US dollar per barel pada akhir tahun, lebih tinggi dari asumsi makro yaitu 100 US dollar per barel. Kondisi tersebut diperparah oleh kurs rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berada di angka 14.700, lebih tinggi dari asumsi sebesar 14.450 rupiah. Kenaikan harga minyak dunia ini tentu mempengaruhi APBN, khususnya pada beban subsidi BBM yang kemungkinan meningkat melebihi asumsi APBN tahun 2022. Ini dikutip dari Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Pada tanggal 1 April 2022, pemerintah melalui PT Pertamina Persero telah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax menjadi 12.500 per liter. Hal tersebut menimbulkan banyak gejolak penolakan dari masyarakat. Pemerintah dinilai tidak tepat dalam mengambil keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertamax ini. Harusnya pemerintah dapat menahan kenaikan dengan menambah dana kompensasi dari APBN. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, ditambah lagi dalam beberapa bulan terakhir harga-harga kebutuhan pokok terlebih dulu mengalami kenaikan. BBM menjadi salah satu komoditas sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaan minyak dan gas bumi harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berdalih menargetkan Pertamax menyasar pada masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, ada faktanya,
kenaikan harga Pertamax membuat banyaknya masyarakat menengah ke atas beralih yang semula menggunakan Pertamax kemudian menggunakan Pertalite. Padahal pengguna BBM jenis Pertalite sendiri mengalami kenaikan rata-rata 36,1%. Adapun kenaikan tertinggi mencapai 46% pada saat H-1 Lebaran tahun 2022. Terlebih lagi, setelah harga BBM jenis Pertamax sah dinaikkan, pemerintah tidak menyiapkan solusi yang efektif untuk menanggulangi melonjaknya penyaluran pengguna BBM bersubsidi oleh golongan menengah ke atas. Berdasarkan PT Pertamina Patraniaga sebanyak 60%, sementara itu 40% masyarakat golongan bawah yang seharusnya berhak justru hanya menikmati sekitar 20% dari total BBM bersubsidi. Sedangkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas mencatat hingga Agustus konsumsi bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite sudah mendekati 80%. Selain itu, BUMN dan perusahaan-perusahaan besar lainnya masih menggunakan energi fosil, batu bara, diesel hingga solar. Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, pada akhirnya kuota volume BBM yang bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Padahal menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira, saat harga minyak dunia turun di kisaran $20 Amerika Serikat per barel pada tahun 2020, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax. Artinya Pertamina tercatat sudah membukukan untung sebesar 15,3 triliun pada periode yang sama. Pada akhirnya efek domino dari kenaikan BBM jenis Pertamax bisa dilihat sekarang. Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa kali menyinggung soal beban subsidi yang semakin berat, memunculkan banyak pertanyaan, akankah harga BBM akan naik? Setelah BBM jenis Pertamax dinaikkan, menyebabkan pengguna BBM jenis Pertalite semakin meningkat. Sampai pada Juli 2022, konsumsi Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan sudah mencapai 16,8 juta kiloliter. Dengan begitu, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa sebanyak 6,2 juta kiloliter saja dari kuota yang ditetapkan sebanyak 23 juta kiloliter sampai akhir tahun. Sementara itu, konsumsi solar subsidi sebagai jenis BBM tertentu dalam kurung JBT sudah mencapai angka 9,9 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta di tahun 2022 ini, atau tersisa 5,01 juta kiloliter. Sekarang dari pihak pemerintah sedang melakukan kajian mengenai penyesuaian harga BBM Pertalite dan solar subsidi, karena menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang kian jebol. Adapun total subsidi anggaran semula ditetapkan oleh pemerintah hanya sebesar 152,1 triliun telah dikompensasi 3 kali lipat hingga 502,4 triliun. Presiden Republik Indonesia dikabarkan akan mengumumkan kepastian kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, yaitu Pertalite dan solar pada minggu ini. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman. Presiden memang sudah beberapa kali mengungkapkan bahwa pemerintah sudah cukup besar memberikan subsidi BBM. Presiden mengakui beratnya dana yang dikeluarkan untuk subsidi sektor energi pada saat rapat kerja 21 Juni 2022. Saat itu Presiden menyebut bahwa jumlah subsidi energi yang besar itu bisa membangun satu ibu kota negara IKN baru. Dalam amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga memang pemerintah wajib memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait kebutuhan hidup rakyat. Salah satunya yakni subsidi BBM yang menjadi penopang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebenarnya sepanjang Januari hingga Juli 2022 berdasarkan data APBN, serapan subsidi energi baru sejumlah 88,7 triliun dan Al-Khairiyah tidak akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan,
mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara, dan agama. Tiada rasa letih dan ingin tanda jasa mengajarkan akhlak yang mulia untuk peradaban manusia di masa depan. Tiada rasa lelah menanamkan akidah demi insan bertakwa, satria setia, bakti selamanya. Al-Khairiyah berjuta manfaat untuk kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan dan saya sampaikan dengan tegas bahwa segala bentuk aspirasi yang datang dan lahir dari grassroots dalam hal ini Eritan dan harapan dari masyarakat Kota Cilegon khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka sesuai kewenangan kami di DPRD, kami akan kirimkan surat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa terhadap DPRD, dan bukti kami menyampaikan itu, saya punya komitmen nanti tanda terimanya di DPR RI akan kami kirimkan kepada teman-teman mahasiswa. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami memposisikan diri sesuai dengan kewenangan kami sebagai wadah, sebagai lembaga aspirasi masyarakat Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan orasi ini dengan bijak, dengan pintar, dengan santun, dan dengan penuh kaidah etika akhlak sebagaimana masyarakat Kota Cilegon yang penuh toleransi. Terima kasih. Segenap mahasiswa se-Kota Cilegon menolak kenaikan BBM. Sepakat teman-teman? Dengan berikut saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polisi. Ayo kita teman-teman pulang dengan damai.